Hadirin sekalian, bayangkan sebuah panggung dunia yang megah, di mana aliansi berubah secepat angin bertiup, dan kepentingan terjalin rumit bagaikan benang kusut. Di tengah hiruk-pikuk ini, satu pertanyaan menggema, mengapa Cina tidak memberikan bantuan langsung kepada Rusia? Bukan karena kurangnya persahabatan. Cina dan Rusia berbagi banyak hal, perbatasan yang luas, sejarah kemitraan yang kompleks, dan visi bersama tentang dunia multipolar dunia yang tidak didominasi oleh satu kekuatan saja. Namun, di tengah konflik yang berkecamuk di sekitar Rusia, Cina berjalan di atas tali yang sangat tipis. Mereka menawarkan dukungan ekonomi dan diplomatik, tetapi menahan diri dari bantuan militer atau keuangan langsung yang bisa memicu amarah Barat. Kisah kita berpusat pada 3 tokoh kunci. Li Wei, analis kebijakan luar negeri, berpengaruh dari Beijing. Seorang pragmatis sejati, Li Wei memahami seluk-beluk kepentingan Cina dan strategi jangka panjangnya. Dia percaya, dengan keyakinan yang mendalam, bahwa bantuan langsung ke Rusia adalah kesalahan fatal yang akan menjauhkan Cina dari mitra dagang utamanya di Eropa dan Amerika Serikat. Dmitry Volkov, penasihat dekat Presiden Rusia. Dmitry adalah seorang patriot yang setia, yang yakin bahwa Rusia sedang berjuang untuk kelangsungan hidupnya melawan kekuatan Barat yang memusuhi. Dia frustrasi, bahkan marah, dengan keengganan Cina untuk memberikan dukungan yang lebih kuat, sebuah dukungan yang dia lihat sebagai pengkhianatan. Sarah Johnson, pejabat senior di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sarah adalah negosiator ulung, berpengalaman dalam mengelola hubungan AS dengan Cina dan Rusia. Dia sangat menyadari posisi sulit yang dihadapi Cina dan berusaha menghindari tindakan apapun yang bisa mendorong Cina lebih dekat ke pelukan Rusia. Saat konflik di Eropa Timur memanas, ketegangan di antara ketiga tokoh ini mencapai titik didih. Li Wei merasakan tekanan besar dari faksi-faksi dalam pemerintahan Cina yang menyerukan pendekatan yang lebih tegas terhadap Rusia. Dmitry semakin putus asa, mengirim pesan rahasia ke Beijing, memohon bantuan keuangan dan militer. Sarah, yang mengetahui kontak tersebut, memperingatkan Cina agar tidak memberikan dukungan langsung ke Rusia, mengancam dengan sanksi yang melumpuhkan. Li Wei mendapati dirinya terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Dia tahu bahwa mendukung Rusia secara terbuka akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi ekonomi Cina. Namun, meninggalkan Rusia sendirian juga akan merusak kredibilitas Cina sebagai mitra yang dapat diandalkan. Di tengah ketegangan yang meningkat, Li Wei, Dmitry, dan Sarah bertemu secara diam-diam di Singapura. Di sana, dalam serangkaian negosiasi yang berbahaya, mereka mencoba menemukan jalan keluar dari labirin ini. Li Wei berpendapat bahwa kepentingan terbaik Cina adalah tetap netral, menawarkan dukungan kemanusiaan dan mediasi diplomatik, tetapi menghindari keterlibatan langsung dalam konflik. Dmitry bersikeras bahwa Rusia hanya membutuhkan sedikit bantuan dari Cina untuk mengatasi badai ini, dan bahwa Cina memiliki kewajiban untuk membantu. Sarah menjelaskan dengan tegas bahwa Amerika Serikat akan menolerir bantuan tidak langsung ke Rusia, tetapi akan bereaksi keras terhadap dukungan material apapun. Setelah berhari-hari berunding yang melelahkan, ketiga tokoh tersebut akhirnya mencapai kesepakatan yang rapuh. Cina akan terus memberikan dukungan ekonomi ke Rusia, tetapi akan menahan diri dari bantuan militer atau keuangan langsung. Amerika Serikat, pada gilirannya, tidak akan memberlakukan sanksi besar terhadap Cina, dan Rusia akan setuju untuk mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Perjanjian itu mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk mencegah bencana. Konsekuensi dari dukungan langsung Cina kepada Rusia akan sangat besar, kecaman internasional yang meluas, sanksi ekonomi yang menghancurkan, dan kerusakan permanen pada reputasi Cina sebagai pemain global yang bertanggung jawab. Jadi, mengapa Cina tidak memberikan bantuan langsung kepada Rusia? Kisah ini bukan tentang kurangnya persahabatan atau dukungan. Ini adalah tentang perhitungan dingin dari kepentingan nasional dan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas politik global. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara berusaha melindungi kepentingannya dan mencapai kebangkitannya tanpa memicu perang dunia. Dalam keseimbangan rapuh yang menentukan nasib dunia, ketidakaktifan mungkin merupakan tindakan yang paling kuat dari semuanya. Terima kasih.